Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hukum asli menggambar itu halal. Menggambar gunung, menggambar tumbuh-tumbuhan itu aslinya halal. Menjadi haram gara-gara menyerupai ciptaan Allah. Gara-gara menyerupai ciptaan Allah. Contoh, ada orang menggambar hewan dengan sempurna, haram. Menggambar manusia dengan sempurna, haram. Konon kelak di akhirat, orang yang menggambar tersebut akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan apa yang mereka gambar. Apalagi nyampe patung. Apalagi nyampe patung. Haram. Ada sebagian ulama yang mengatakan bila mana gambarnya tidak sempurna, jadi menggambar manusia separuh badan, menggambar hewan separuh badan, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan yang haram itu kalau berjism, berpatung, haram. Ada yang mengatakan kalau patungnya itu tidak untuk sesembahan, tidak masalah. Yang dosa itu kalau patungnya dibuat sesembahan, haram. Ada yang mengatakan gitu, tapi ada yang mengatakan mutlak patung pengen dibuat sesembahan, tidak dibuat sesembahan, haram, dosa. Kalau di akhirat orang-orang yang membuat patung-patung itu, hewan-hewan itu dituntut oleh Allah untuk menghidupkannya. Apabila mereka tidak bisa menghidupkannya, maka lalu dipanggul, diarak, kemudian dibacakan takbir. Dosa ini haram. Kenapa haram? Melecehkan. Satu, amaliyah mereka tasyabuh dengan non-muslim, tasyabuh dengan orang-orang fasik. Coba lihat itu orang Hindu, orang Buddha. Mereka menyembah sesembahan mereka dengan membuat patung, lalu mereka melantunkan lagu-lagu mereka. Sehingga apabila ada orang Islam, mereka membuat patung, kemudian patungnya diarak, dibacakan takbir, mensucikan Allah, tapi dibalik semuanya itu ada patung yang diarak. Takbirnya enggak jadi masalah, sunnah, tapi membaca takbir sambil mengarak patung, hukumnya haram, dosa itu. Jami'ul muslimin wal muslimat, semua orang Islam wajib hukumnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kamu malah mendukung, malah membiarkan, malah ikut iuran untuk membuat patung-patung itu, maka kamu termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa. Sudah setuju, sudah mendukung, malah memberi iuran. Bahkan kamu yang memberi makanan kepada orang-orang yang melakukan dosa semacam itu, di pinggir jalan kamu siapin aqua, makanan-makanan untuk orang yang takbir keliling, sementara mereka membawa patung mereka usung, mereka arak, kamu dosa. Kenapa bisa seperti itu? I'anah bil maksiat. I'anah bil maksiat haram. Menolong kemaksiatan, menolong orang-orang yang melakukan maksiat, hukumnya haram. Kepala desa yang mengizinkan semacam itu, ulama-ulama yang mengizinkan semacam itu, para masyarakat yang mengizinkan takbir mursal, sementara takbir mursalnya mengusung patung hewan, apalagi patung-patung manusia, apalagi nyampe patung-patung wali, patung-patung nabi, membuat nabi dibuat patung, dosanya lebih parah. Lebih parah lagi di malam Idul Fitri, di malam Lebaran, semestinya kita mengagungkan Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil,
membaca sholawat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru engkau membawa sound system besar, bukan melantunkan takbir, tapi melantunkan lagu-lagu DJ, lagu-lagu diskotik, lagu-lagu tempat karaoke, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kamu semua berjoget ria di depan sound system itu, berjalan memenuhi jalan sehingga lalu lintas terganggu. Sesungguhnya apa-apa yang kau lakukan bagian daripada mungkarat. Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Falyughayyir biyadi. Apabila di antara kamu semua melihat kemungkaran, wajib kamu semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar biyadi dengan kekuasaan. Pemerintah aparatur, pemerintah, Polri, TNI, wajib hukumnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang mengusung patung, mengarah patung di malam lebaran. Wajib untuk melarangnya, wajib untuk memberhentikannya. Kalau perlu sound systemnya ditangkap. Tadi malam saya ngomong, tangkap aja, alhamdulillah ditindaklanjuti. Fa'ilam tasrati fabilisani. Apabila engkau tidak mampu untuk amar ma'ruf pakai yad, pakai kekuasaan, karena engkau tidak menjadi seorang polisi, engkau tidak menjadi seorang pejabat, fabilisani, maka dengan nasihat, mau'idah hasanah, mengarahkan, membuat uploadan yang disebar di media sosial sehingga masyarakat apa itu ngerti hukumnya adalah haram. Saat ini masyarakat gak ngerti, mengira membuat patung itu biasa-biasa saja, mengira tidak ada larangan dalam syariat, mengira tidak ada keharaman. Sementara ulama-ulama di daerah Jublek, ulama-ulama para kiai-kiai berdiam diri, mereka lemah, tidak berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fa'ilam tastati, apabila engkau tidak mampu untuk amar ma'ruf dengan kekuasaan Anda, dengan lisan Anda, fabi qalbi. Amar ma'ruf yang semacam ini fawa'at aful iman. Amar ma'ruf orang apabila melihat kemungkaran yang semacam ini, bagian daripada iman yang paling lemah. Karena iman yang paling kuat adalah yakin kepada Allah, tidak pernah takut kepada mereka, yakin kepada Rasul, sehingga kita melakukan sunnah-sunnah suri tauladan Rasul, yakin dengan Al-Quran, kita mengikuti semua ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran, yakin kepada malaikat, kita ngerti setiap saat, kita dihitung, ditulis amal-amal kita oleh para malaikat, yakin dengan adanya akhirat, yakin adanya surga dan neraka, yakin dengan adanya qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun iman yang paling lemah adalah di saat kita melihat kemungkaran, lalu bagaimana reaksi kita? Wajib untuk kita yang punya kekuasaan, wahai para pejabat, wahai para aparatur negara, wajib bagi Anda untuk amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah umat. Di saat umat mengusung patung, mengusung gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh para polisi TNI berdiam diri. Tidak boleh para ulama-ulama berdiam diri. Tidak boleh orang-orang kamu-kamu, wahai orang-orang Islam, para kiai, para santri, tidak boleh berdiam diri. Semestinya malam hari raya adalah malam kebahagiaan, adalah malam untuk ibadah kepada Allah, malam untuk bersyukur atas nikmat kita. Kita diberi nikmat Lailatul Qadar, diberi nikmat puasa selama di bulan Ramadan. Di tanggal 1 Syawal adalah hari kemenangan, hari untuk semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dibuat ngarak patung, ngarak hewan, ngarak patung-patung manusia. Itu adalah mungkarat, termasuk barang-barang mungkarat, wajib untuk kita ingatkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala amankan negara kita dari perkara yang mungkar. Amankan di daerah-daerah kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan aturan syariat.
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lebaran, patung-patung diarak, hewan-hewan berhala-berhala diarak, manusia-manusia, patung manusia diarak. Semoga saja kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.